Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Injili Naruan dengan NIM 2201040449, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen semester 4 Grup B. Di sini saya akan membawakan tentang teknik sampling, tugas mata kuliah, metodologi penelitian pendidikan. Teknik sampling adalah suatu teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi atau wilayah. Teknik sampling berguna untuk menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian. Sampel atau contoh adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Sedangkan populasi adalah sekumpulan orang atau benda, bahkan mungkin hewan yang mempunyai karakteristik tertentu yang akan dijadikan sebagai objek dari suatu penelitian. Nah, teknik sampling terbagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memastikan semua anggota populasi dan posisi yang sama, yakni sama-sama memiliki peluang untuk menjadi sampel. Teknik-teknik yang dikembangkan dalam model ini menyorongkan teknik-teknik terbaik dalam pengambilan sampel, sejauh karakter populasinya memungkinkan untuk diambil sampel dengan teknik-teknik probability sampling yang disarankan agar dilakukan. Salah satu contoh teknik probability sampling yaitu disprobability stratified random sampling, yaitu suatu teknik ini digunakan menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional atau seimbang. Namun ketidakproporsionalnya penentuan sampel berdasarkan pada pertimbangan jika anggota populasi berstrata namun kurang proporsional pembagiannya. Contoh teknik disproportionate stratified random sampling yaitu misalnya populasi karyawan PT XYZ berjumlah 1.000 orang yang berstrata berdasarkan tingkat pendidikan SMP, SMA, S1 dan S2. Namun jumlahnya sangat tidak seimbang, yaitu SMP 100 orang, SMA 700 orang, D3 150 orang, S1 10 orang, S2 10 orang. Jumlah karyawan yang berpendidikan S1 dan S2 ini sangat tidak seimbang atau terlalu kecil dibandingkan dengan strata yang lain, sehingga dua kelompok ini seluruhnya ditetapkan sebagai sampel. Teknik yang kedua yaitu teknik non-probability sampling, yaitu dalam banyak kasus cara sampling ini lebih tepat atau praktis. Situasi di mana jumlah kasus yang bisa diteliti terlalu sedikit, misalnya karena biaya terlalu besar untuk menyelidiki banyak kasus, seperti unit analisis kota, negara, dan negara-negara lainnya. Sementara probability sampling kurang reliable untuk jumlah kasus yang terlalu sedikit. Kelemahannya yaitu bias dalam penelitian sampel. Yang kedua, variabilitas tidak bisa dihitung menggunakan probability sampling teori. Salah satu contoh teknik non-probability sampling adalah teknik sampling kuota, di mana teknik sampling kuota adalah suatu teknik yang digunakan untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Sampling kuota adalah suatu proses pengambilan sampel dari suatu populasi yang memiliki kuota tertentu. Misalnya, jika Anda ingin melakukan survei tentang preferensi makanan di antara siswa SMA di sebuah kota,